Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, para santri dan santriwati, ikhwati wa akhwati fillah, a'azakumullahu wa iyyakum. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair, alhamdulillah kita berada dalam keadaan yang baik insyaallah taala. Pada kesempatan malam hari ini suasananya sedikit berbeda ya, karena santrinya berkurang dua kelas ya, karena ya kelas akhir ya, ada agenda akhir tahun ya, seperti itu. Ala kulli hal taklim rutin insyaallah tetap kita adakan. Berarti nanti saingannya sedikit ya, cuma 4 kelas ya kan. Nah, saingannya sedikit ya insyaallah. Nah, ya, langsung saja kita baca terlebih dahulu sampai ayat keberapa? 109 sampai 115 ya. Bisa mengikuti ndak alur dari surat Ali Imran ini dari awal sampai akhir sampai terakhir ini? Alurnya bisa ngikutin ndak? Nah, ini manfaat kita baca seperti ini itu jadi tahu alurnya. Kalau sekedar baca Quran ini kadang-kadang belum terlalu mengena ya. Tapi kalau kita sedikit lah ya mengkaji gitu, nah, ini sebenarnya kalau kita dengan baca Quran kemudian terjemahannya kita cermati itu juga sebenarnya sudah bisa ini. Kadang ada tema-temanya gitu. Ayat ini sama ini tentang apa? Itu juga bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan ini sebagai langkah kita membaca Al-Quran juga memahami isi kandungannya, meskipun ya secara global saja, secara global, tidak secara detail, karena kalau ingin detail ya kita baca banyak kitab tafsir ya, baik yang tipis ataupun sampai yang tebal-tebal ya, baik yang secara makna ataupun yang sudah ada riwayat sanadnya dan seterusnya. Tapi ala kulli hal ini insyaallah mudah-mudahan tidak semua kita dapat itu, tapi mudah-mudahan ini yang kecil ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita baca dulu dari ayat 109 sampai 115 ya. 109 sampai 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Lan yadurrukum illa adha
wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Allah Ta'ala berfirman di ayat 109, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'un umur, ya. Yang artinya apa? Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua itu milik Allah. Yang ada di langit contohnya apa? Apa yang ada di langit contohnya? Planet, bintang. Kalau kita dari bawah sini lihat ke sana ya bintang semua, padahal mungkin ada planet. Apalagi langit, apalagi yang di langit? Satelit. Apa? Yang jelas. Satelit ya. Satelit ya, tapi itu buatan manusia ya, tapi ya ada di langit ya. Kalau aku lihat jadi. Dan apa yang ada di bumi ya termasuk kita ini, termasuk Zaid, termasuk siapa lagi, Suhail, termasuk Bagas, termasuk Rizki dan semuanya, Adam dan seterusnya. Semua ini kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita termasuk yang ada di langit. Jadi kesadaran bahwasanya diri kita itu milik Allah itu kesadaran yang sangat besar sekali ya, penting, kesadaran yang penting. Kalau ini kita sadari ya akan beda ya, akan berpengaruh kepada jiwa kita. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan, maka semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilallahi turja'ul umur.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Kamu adalah umat yang terbaik. Kamu di sini siapa maksudnya? Umat Islam. Khitab pertama tentunya siapa? Umat Islam pertama. Siapa yang dimaksud umat Islam pertama di sini? Ya, umat yang mana ayat ini turun kepada mereka siapa? Sahabat. Kalian gitu. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kok ada yang malah menjadikan ajarannya mereka itu mencela sahabat. Masya Allah. Padahal dinyatakan kalian sebaik-baik umat. Malah ada yang mencelanya, bahkan menganggapnya semuanya murtad, kafir, kecuali beberapa orang saja. Naudzubillah, ya kan? Ya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusianya, dikeluarkan untuk manusia. Seperti itu. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf. Kenapa menjadi manusia terbaik? Pertama, sifatnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini sampai-sampai seperti ini, maaf ya. Ternyata di antara metode, anak pernah nyampaikan di kelas berapa? Metode dakwahnya, tapi ini terlepas bagaimana ya? Metodenya dakwahnya para wali songo ya, terlepas bagaimananya ya. Itu mereka kan membuat apa? Masuk dakwanya dengan sesuatu yang sudah masyarakat biasa, atau pewayangan ya kan? Karena mereka kan agama yang di Indonesia kan dari Hindu Buddha kan ada budaya yang ke bawah ya kan, yaitu pewayangan ya. Itu kan, itu kan tokoh-tokohnya asli kan tokoh-tokoh dewa-dewanya kan, tokoh-tokoh Hindu Buddha gitu ya. Nah ini cara masuknya gitu. Tapi harusnya memang jangan terus gitu ya, hanya untuk ketika itu saja. Ternyata membuat tokoh namanya Punakawan. Punakawan biasanya kalau munculnya nanti kalau jam 12 kalau apa? Pewayangan itu. Siapa pernah nonton wayang kulit? Soalnya dulu dari kecil itu seneng nonton loh. Karena belum ada kayak zaman sekarang tontonannya. Anaknya dulu. Pokoknya kalau anak cari tuh, wah paling kayak lagi nonton wayang gitu, karena terkenal anak itu pas kecil itu seneng nonton wayang. Hafal anak kalau mau cerita tuh hafal nama-nama wayang. Dulu SMP, bukan lagi pamer ya, kan ada pelajaran budaya pewayangan, anak nilainya di atas 90 terus. Karena kawit kecil itu sudah tahu mau di ini namanya ini perkudara ini. Terlepas itu tapi ada yang menarik di sini. Ada tokoh Punakawan ternyata itu berasal dari bahasa Arab. Punakawan kan untuk ngiring siapa? Raden siapa? Janoko kan. Ya. Jerene katanya itu laki-laki paling cakep sedunia. Janoko ya itu. Itu ternyata namanya itu Janatain. Apa? Janatan. Asli. Janatan apa? Surga. Itu jadi ada filosofinya gitu. Supaya masuk surga harus amar ma'ruf nahi mungkar. Maka supaya bisa masuk surga itu, ini filosofi ya, jangan ini ya. Di situ ini diantara wali songo itu membuat filosofi itu, supaya masuk surga karena harus diiringi itu, dikawal dengan 4 punakawan. Asalnya bahasa Arab. Gitu. Tahu enggak? Apa? Samir. Ya, tanal samir nalal khair. Nah, tanal khair atau nalal khair. Nah, samir nailal khair atau tanal khair. Nah, fatrukil bago. Nah, samir jadi namanya apa? Semar, ya kan? Samir tanalul khairo jadi ghairo gareng. Ya. Ya antum nyadar enggak? Subhanallah itu. Aslinya mungkin kisahnya nggak ada semar, gareng, petruk itu nggak ada. Tapi untuk memasukkan unsur dakwah itu samir tanal khair. Makanya gareng itu disebut
nala garing kan, nala garing. Nala itu kan udah berasal dari bahasa Arab kan, nal. Ya nalu apa? Mendapatkan. Samir, bersegeralah untuk mendapatkan kebaikan. Fatruk, tinggalkan, lalu tinggalkan. Bago apa bago? Ya. Bahasa Arabnya artinya dulu. Fatruk, tinggalkanlah bago, sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang dosa kayak gitu. Subhanallah ya kan? Intinya apa? Memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Ya kan? Ini filosofinya. Jadinya fatruk, jadinya apa? Petruk. Betul enggak? Antum tahu enggak sih? Nah, bagong. Kalau Banyumas bukan bagong, tetapi bawor. Maka jadi simbol kan, ikonnya Banyumas kan bawor itu. Kalau kesana timur itu Jawa, daerah sana itu bagong. Tapi kalau Banyumas kan ngapak ya kan, jadi bawor. Jadi aslinya bagong. Bisa ya? Subhanallah. Menarik juga ya. Terlepas itu tapi subhanallah ternyata unsur itu dimasukkan. Gak nyadar ya kan? Gak nyadar. Ya. Mungkin tentunya itu sesuai dengan kondisi ketika itu ya. Tentunya kalau dilestarikan terus ya juga akhirnya malah juga melenceng dari maksud yang awal para wali songo tersebut. Wallahu alam bishawab. Ini jadi menjadi umat terbaik apa? Ketika amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Yang berikutnya, beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, la yadurrukum illa adza, dan seterusnya. Mereka tidak akan membahayakan kamu selain gangguan kecil saja. Ini orang yang amar ma'ruf nahi mungkar pasti apa? Orang yang beriman dan amar ma'ruf nahi mungkar pasti apa? Ada apa? Tantangan dan rintangan. Betul? Maka sejatinya mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Cuma kadang perasaan kita dipermainkan oleh setan. Coba sesama kita saja, sama antum santri aja, mau memperingatkan temannya aja kadang-kadang ada rasa segan kan? Ya kan? Memang seperti itu setan sebenarnya itu. Tapi subhanallah, diantara supaya hidup kita berkah itu gunakan lisan kita untuk yang baik. Diantaranya apa? Suka memberi hal yang baik, menyuruh yang baik dan mencegah yang. Coba kita dari pondok sini jalan ke depan saja, mungkin banyak sekali yang kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Betul tidak? Betul. Betapa banyak orang yang waktu sholat gak sholat. Berani enggak? Pak, waktunya sholat Pak. Jenengan Islam boten? Islam sholat Pak. Cuma aduh kok teka pakna ya kan gitu ya. Bapak anak aja pernah cerita ya, katanya pernah nyuruh orang sholat, masih saudara lah ya, entah paman atau apa saya lupa, sampai dimarahin, menenglah otak jejeli suket subhanallah, sampai segitunya diancam. Aslinya Pak, tidak membahayakan sedikit pun, hanya sabar apa tidak. Inna dalika min azmil umur, kata Allah Subhanahu. Ini termasuk azm yang perkara yang kuat, harus kuat, kesabaran itu, harus bersabar. Maka di surat Luqman itu disuruh untuk bersabar, ya, disuruh untuk bersabar. Sampai segitunya Mas. Oh iya. Amar ma'ruf nahi mungkar lebih berat mana? Lebih berat mana? Amar ma'ruf atau nahi mungkar? Nahi mungkar. Kalau memerintahkannya baik sih sesuatu yang paling ringan, tapi kalau mencegah itu, coba lagi ada orang mabuk, antum coba ingkari, wah gimana? Berat kan? Konsekuensinya lebih berat. Makanya butuh keberanian. Tinggal bagaimana kita mengemas sebenarnya. Nah, guru anak itu rahimahullah termasuk yang enggak tedeng aling-aling kalau ada orang yang perlu diingatkan. Suatu ketika datang ke sebuah perkantoran, disambut dengan baik. Ada apa Pak? Selamat datang, silakan masuk. Diingatkan, kamu sudah sholat enggak? Waktunya sholat. Langsung. Karena ada juga ketika itu juga disambut dengan baik. Ente sama ibu ente kayak gitu enggak? Sopan kayak gitu enggak? Coba
Antum coba ke supermarket, silakan Pak, mau beli apa Pak? Antum bisa berani ngomong gitu enggak? Mas, Pak, Mas, jenengan ke orang tua kayak gitu enggak? Ke saya kok bisa sopan banget, tapi ke orang tua kayak gitu enggak? Itu amar ma'ruf nahi munkar kan? Subhanallah. Itu enggak tedeng alih-alih. Jadi harus berani sebenarnya itu. Ya. Ini yang menjadikan umat ini sebagai umat yang terbaik. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dan seterusnya. Mereka tidak akan membahayakan kamu selain gangguan kecil saja, dan jika mereka memerangi kamu, lebih tinggi lagi atau lebih ini lagi memerangi kamu, mereka akan berbalik mundur ke belakang kalah. Sampai pun kalau melawan itu kalah. Ada kakak kelas anak di daerah Jawa Barat itu ditentang dakwahnya. Sampai preman-preman itu dikerahkan semua oleh tokoh masyarakat situ. Dibawa ke polisi dan seterusnya, sudah preman sudah takut. Tapi kebetulan juga ada preman yang sempat tobat dan ikut beliau. Sampai takutnya dia kan pernah diajari si mantan preman ini, diajari doa-doa ya. Pas lagi takut doa mau tidur, doa mau kamar mandi baca. Karena tahunya itu lagi takut-takut baca doa masuk kamar mandi. Karena tahunya itu, atau bangun tidur. Tapi subhanallah, di detik-detik terakhir justru yang pemimpin tadi yang mengerahkan massa untuk menghakimi tadi malah menyuruh semua pasukan preman tadi, massa tadi untuk mundur semua. Ternyata tahu enggak? Ini pertolongan Allah. Ini dakwanya dapat tauhid loh, benar-benar ini. Tahu enggak? Ceritanya beliau hafizahullah ta'ala itu ternyata si tokoh masyarakat tadi yang mengerahkan itu ingat Ustadz ini bapaknya dulu yang ngerawat guru-gurunya pas SD, pas lagi apa gitu dia bapaknya itu ya baik sekali. Ingat, oh ini Pak nggak jadi, jangan, ini benar, jangan hanya nggak jadi. Subhanallah, di detik-detik sudah genting. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi sejatinya kita harus yakin ketika amar ma'ruf itu kayak itu. Ima itu enggak membahayakan sedikit pun, ima kalau ngelawan pun mereka akan kalah sejatinya. Selama kita berada di atas kebenaran. Tapi ingat, kita juga jangan sampai dakwahnya itu ternyata ada kayak gitu gara-gara kita dakwah kita yang salah. Jangan ini tonton tapi ternyata dakwahnya juga kita salah, semuanya dihujati dan seterusnya tanpa hikmah. Ini juga salah misalkan menyebut nama, kalaupun menyebutkan keburukan itu ya sifatnya, jangan menyebutkan orang. Paham ya? Jadi sifat gini memang di dalam Al-Qur'an nggak boleh kayak gitu. Itu kan nggak apa-apa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Duribat alaihimudillatu aina ma suqifu dan seterusnya. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, mereka mendapat kemurkaan dari Allah dan diliputi kerendahan atau kehinaan. Yang demikian itu karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ini ceritanya tentang siapa? Kaum siapa? Yahudi, betul, atau ahli kitab Yahudi. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Laisu sawa'a, mereka tidak sama. Jadi ahli kitab itu jangan disamaratakan. Ada yang jahat kayak gitu, tapi juga ada yang baik. Contohnya ini menunjukkan keadilan Islam, keadilan Allah, keadilan Al-Quran. Mereka tidak sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang berlaku lurus. Ternyata di ahli kitab juga ada orang yang lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud atau sholat. Ini jadi tidak semua ahli kitab itu jelek atau jahat. Ada juga yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Selain itu apa? Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera dalam mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Wa may yaf'alu min khairin fala yukfaru wallahu alimun bil muttaqin. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak akan dihalangi mendapat pahalanya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ini baru apa?
terjemahan ayatnya ya. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan. Mulai dari kelas kelas 8 lah. Kelas 7 ya, kelas 7. Kelas 7. Pertanyaan. Dzakaratil ayatu mizah li hadhil ummah ala baqiyatil umam fama hiya. Ayat ini kuntum khaira ummatin menyebutkan keutamaan umat ini dibandingkan umat yang lain. Apakah itu? Nah, coba. Apa keistimewaan umat ini dibanding umat yang lain disebutkan di dalam ayat kelas 7. Ayo. Fastabiqul khairat. Jangan lama-lama, nanti waktunya habis. Kelas 7. Iya. Mana? Antum? Lah? Sendiri ya? Masya Allah, Anda senang sama antum, Mas. Barakallahu fiik. Siapa yang namanya lupa lagi? Rizki, Masya Allah Rizki. Bermanfaat bagi manusia, Masya Allah. Ya, mana lagi? Ini, oh ya, Masya Allah. Ada lagi? Antum jangan main-main. Sekali-kali antum lah. Coba Rizki dilengkapi, Rizki yang ini ya. Sampingan Rizki nanti saya lagi. Rizki, ayo, setuju. Lengkapi. Berdasarkan ayat, antum lihat mushaf enggak? Ayat yang kedua itu, kuntum khairu ummatin. Lengkapi. Ya, Rizky dulu coba. Udah mikir. Masya Allah. Udah? Apa? Fadil. Udah jawab. Nah, tadi soalnya sudah lagi mikir, jadi kasihan lah. Lagi proses ya, loading ya, seperti itu. Nah, proses loading. Mikir. Sudah ya, mungkin ya. Udah dulu. Ya. Berdasarkan ayat, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan, dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Siapa yang ingin menjadi bagian dari umat ini, maka hendaklah ia memenuhi syarat yang Allah tetapkan padanya. Barang siapa tidak memiliki sifat itu, maka ia menyerupai ahli kitab. Malah gak ada ini ya. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Yaitu tadi, memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk. Karena ahli kitab ini tidak terpenuhi syarat. Umat-umat yang lain itu tidak terpenuhi syarat. Contohnya nih, di dalam surat Al-Maidah ayat 79 disebutkan, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang atau mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Ibaratnya itu di kapal besar ya, kapal di sana banyak orang yang naik di situ, ada yang lihat terjadi kemungkaran berupa apa? Yang melubangi apa namanya? Dasar kapal, melubangi. Tapi lihat tidak diingkari. Wah, biasalah, paling sedikit aja. Atau karena ingin air ya kan, butuh air dilubangin. Tidak saling mengingkari. Kemudian ada yang lihat juga tidak mengingkari. Akhirnya dampaknya apa? Kandas semua ya kan, tenggelam semua. Ibaratnya kayak gitu. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, jadinya seperti kapal yang tenggelam. Ya betul ya, insya Allah ya. Nah, sekarang kelas 8. Kelas 8. Ada pertanyaan lagi. Mal maksudu bil ma'rufi wa mal maksudu bil munkar. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf dan apa yang dimaksud dengan munkar? Ayo, Masya Allah. Siapa namanya tuh? Aska. Zaka, Masya Allah, barakallahu fiik. Ayo, apa yang ma'ruf apa ma'ruf? Bukan nama orang ya, bukan nama orang. Masya Allah. Ya. Kalau munkar? Ada ya di situ ya. Ya, ya kurang lebih seperti itu.
Kayaknya sudah cukup ya, udah benar sih ini insyaallah. Ya insyaallah. Makna ma'ruf adalah segala sesuatu yang dikenal baik untuk dilakukan. Jadi orang pun tahu ini baik. Ya kan? Bahkan namanya akhlak mulia, akhlakul karimah itu semua manusia sebenarnya tahu ini baik. Terlepas agamanya apa itu baik. Makanya Islam itu menyempurnakan akhlak itu, ya kan? Maka ma'ruf ini segala yang dikenal baik untuk dilakukan, indah dan terpuji menurut orang beriman. Orang yang beriman, karena orang yang sudah rusak fitrahnya ya, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, ya kan? Dan tidak dianggap buruk disebut ma'ruf karena orang beriman mengenalnya dan tidak mengingkarinya. Itu sama ya. Allah dan pada buruk disebut beriman, orang yang mengingkari dan menganggap besar. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, ya kan? Ila akhiril hadis. Betul ya insyaallah ya, zakat sama rizki ya. Betul. Sekarang kelas 10. Kelas 10 ya. Jihadul muslimin berdasarkan ayat kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk sampai masih ayat yang sama. Jihadul muslimin lil kufar min khairiyatil ummah. Mengapa jihad kaum muslimin memerangi kaum kafir termasuk bagian dari keutamaan umat ini? Habis waktunya. Ayo, kelas 10. Subhanallah, subhanallah. Zaid, Masya Allah. Oh, itu amar ma'ruf munkar. Gitu doang. Nahi munkar. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada siapa lagi? Nggak apa-apa, maju lagi ya. Apa waktunya diundur? Langsung aja ya, waktunya sudah. Jihad kaum muslimin terhadap orang kafir lebih baik daripada mereka dibinasakan dengan azab yang dari langit. Dari beberapa sisi, ini alasannya. Pertama, lebih besar pahalanya bagi orang beriman. Jadi orang beriman kalau berjihad pahalanya besar. Dan lebih tinggi derajatnya mereka karena berjihad di jalan Allah agar kalimat Allah menjadi tinggi. Lebih bermanfaat bagi orang kafir juga. Jihad itu meskipun memerangi orang kafir juga bermanfaat untuk mereka. Kenapa? Bisa jadi mereka beriman karena takut, ya kan? Atau ketika ditawan mereka masuk Islam. Karena ketika sudah masuk Islam itu berarti sudah tanda kebaikan. Gitu. Kalian adalah sebaik-baik manusia bagi manusia, kalian membawa mereka dengan rantai hingga masuk surga. Jadi membawa manusia dengan diikat dengan rantai supaya masuk surga itu umat Islam. Walaupun dengan rantai, yang penting diselamatkan, dipaksa untuk selamat. Belum. Kelas 11, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 4. Uqibatil yahudu bidzillah wal maskanah ala maksiyataini wa da'u fihima fama huma. Dua maksiat apa yang menyebabkan orang Yahudi ditimpa kehinaan dan kemiskinan? Kelas 11. Dua maksiat apa disebutkan dalam ayat? Duribat alaihimudillatu wal maskanah dan seterusnya. Ayo, tinggal kelas 11 ini. Lutfi, insyaallah. Ya. Apa lagi? Siapa lagi? Suhel, apa siapa? Suhel kelas 10 ya. Siapa tadi? Siapa? Zaidan? Mau? Ada. Ayo, padahin banyak nih kelas 11. Amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Saya antum amar doang, nggak ada ma'rufnya ya. Amar ma'ruf bagus ya. Nama amar ma'ruf ya. Ya, udah? Nggak ada lagi nih? Tadi mengingkari ayat-ayat Allah ya. Ahnaf? Ya, insyaallah. Udah. Nah, Allah mengabarkan bahwa kehinaan ini berlaku sepanjang zaman dan tempat sebagai balasan atas perbuatan mereka. Kenapa? Ada dua alasan. Karena mereka ingin kekuasaan. Kan dihinakannya dengan dua, dhillah wal maskanah. Dhillah itu kehinaan, maskanah kemiskinan.
Ya, ditimpakan kehinaan karena mereka ingin kekuasaan, rakus kekuasaan. Dihinakan dengan kemiskinan jiwa karena mereka sangat mencintai harta. Hal itu melekat pada mereka hingga akhir zaman. Mungkin bisa jadi Lutfi benar, tapi kita ambil berdasarkan yang ada di sini ya. Bisa jadi benar. Itu mungkin efek-efek dari tadi. Gara-gara haus kekuasaan, gara-gara apa tadi, cinta harta, akhirnya tega mengingkari ayat-ayat Allah. Tapi itu mungkin cabangnya ya, wallahu a'lam. Seperti itu. Intinya ya itu, intinya. Ya, berarti sekarang Rizky sama siapa? Zaka. Rizky sama Zaka belum pernah ya sama sekali ya. Zaka Ali. Aska Ali sekali-kali Mas. Zaka Ali. Aska bukan Zaka. Ya, pertanyaan untuk dilontarkan masing-masing, siapa duluan terserah. Ini angkat tangan dulu ya yang bisa. Oh. Pertanyaan. Langsung saja. Bagaimana ayat ini menunjukkan bahwa membalas kebaikan dengan kejahatan adalah sifat orang rusak? Yaitu mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ini masih di ayat tadi. Bagaimana ayat ini menunjukkan bahwa membalas kebaikan dengan kejahatan sifat yang begitu rusak, begitu buruk? Paham enggak? Sifatnya orang Yahudi membunuh para nabi. Pertanyaan, bagaimana ayat ini menunjukkan bahwa membalas kebaikan dengan kejahatan itu adalah sifat yang begitu jelek, puncaknya kejelekan? Rizky sama Zaka, silakan. Apakah rizkinya Rizky atau rizkinya Zaka? Ya, ayo siapa dulu? Masya Allah Zaka ya. Lebih batasnya gimana? Hah? Tambah-tambahin gimana? Gak kurang-kurangan? Gimana tambah-tambahin gimana? Ayo. Ternyata ayatnya adalah mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Mengapa? Pertanyaannya gini, bagaimana ayat ini menunjukkan bahwa membalas kebaikan dengan kejahatan adalah sifat yang begitu jelek, begitu rusak, begitu melampaui batas? Rizky ada? Atau lengkapi boleh? Lengkapi. Hah? Durhakanya kenapa? Ini ayatnya yang ini nih. Artinya ya, mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Itu tok. Kurang lebih petikan yang itu. Bagaimana ayat ini menunjukkan bahwa membalas kebaikan dengan kejahatan adalah sifat orang yang rusak? Rizky, kayak gini tok apa? Udah ada di sini tadi. Ya lengkapi, boleh lengkapi. Ya, sudah dulu. Nanti ada pertanyaan lagi. Nanti waktunya habis nih. Udah habis ya. Mereka membalas para nabi yang berbuat baik kepada mereka dengan seburuk-buruk balasan. Para nabi baik enggak? Baik sekali, mengajak manusia selamat dunia akhirat, malah dibunuh. Gitu maksudnya. Masuk gak sih? Masuk lah ya. Tapi kurang rinci. Ya, pertanyaan lagi. Berdasarkan ayat, mereka tidak sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah dan seterusnya. Kapan belajar ilmu di malam hari lebih utama daripada sholat malam? Bagaimana belajar ilmu di malam hari kok bisa lebih utama daripada sholat sunnah yang malam hari? Rizky, apa? Udah itu dong ya. Saka. Ini ada dua amalan: belajar di malam hari, belajar ilmu agama,
mendalami. Kemudian sholat sunnah di malam hari bisa lebih utama yang belajar di malam hari berdasarkan ayat ini. Mereka tidak sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka bersujud. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Rizky belum masuk sih, belum masuk. Ya, nanti ada pertanyaan lagi nih. Masya Allah. Belajar dan mengkaji ilmu pada malam hari dengan niat ikhlas termasuk dalam ayat ini, bahkan lebih utama daripada ibadah sunnah jika ilmu tersebut memberi manfaat bagi kaum muslimin. Ya kan? Sebagaimana ada riwayat, tapi wallahualam sahih apa tidak, Imam Asy-Syafi'i kan, ya gitu kan, sebagai riwayat, tapi wallahualam sahih apa tidak. Pertanyaan lagi, berdasarkan firman Allah, dan mereka bersegera dalam berbagai kebaikan. Apa yang mendorong orang beriman untuk bersegera dalam kebaikan? Di ayat yang berapa itu? Ya, ayat 114. Apa yang mendorong mereka bersegera dalam kebaikan? Ayo, ini ayat pertanyaan terakhir. Rizki lagi. Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada lagi enggak? Ya Bapak, boleh nanti lagi lengkapi. Sekarang saya dulu barangkali. Kalau enggak ya sudah Rizki aja. Masya Allah, Masya Allah, semangat ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ayat yang 114 ya. Apa yang mendorong orang beriman itu bersegera dalam kebaikan? Apa dorongannya? Oh, ikumat tinggal 1 menit. Ayo. Kalau pas ya pas ya gitu. Belum segini, besok lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ayo, Masya Allah. Surga. Udah ya, udah dipanggil ya. Anak gak tega sama antum. Ngapain, mungkin belum ini ya. Udah, kita baca nih. Mereka segera melakukan kebaikan karena takut terlewat kebaikan tersebut. Misalnya karena didahului kematian, jadi bersegera. Ada lagi karena semangat dan mengetahui besarnya nilai amal tersebut. Berarti apa? Pahalanya. Karena pahalanya besar jadi bersegera. Besar. Subhanallah. Rizki ya. Rizki dulu ya. Nanti zakat besok lagi, semangat ya. Jangan ini. Kalau lain-lain juga jangan nunjuk-nunjuk doang ya. Yang lain juga ya. Seperti ini kan bukan hanya untuk Rizki, untuk Lutfi, Rizki ini dan seterusnya, Zahid itu tok ya kan. Yang lain semuanya ya. Ya pokoknya semuanya. Anak kan nggak hafal. Ya, karena waktunya ini sebenarnya banyak masih ada, tapi insya Allah sudah mencukupi yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.